baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu perantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihin wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Pak, saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum. Kalau mau kenal sama Rasulullah, semangat cinta kita buat Rasulullah. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab. Bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar gak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu perantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihin wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Wah, saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum. Kalau mau kenal sama Rasulullah, semangat cinta kita buat Rasulullah. Ente ampe doer baca Ini
pengajaran para ustadz ini tambah mengerikan ya. Habib-habib ini mengangkat dirinya bahwa lu pada nggak kenal Muhammad, dan walaupun miliaran kali, jutaan kali kamu menyebut Nabi Muhammad tanpa wasilah. Wasilah itu sambungan, tanpa perantara nabimu, kamu tetap aja tidak akan ketemu dengan Nabi Muhammad. Biarin aja, emang gua pikirin gua kagak ketemu Nabi Muhammad. Aku yang penting di sorga ada Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Kristus itulah yang paling penting dari semua hidup kita ini. Lah ini mah ketemu Nabi Muhammad. Emang ngapain Nabi Muhammad perlu ditemuin? Orang miliaran kayak begitu cari Muhammad. Orang cari Jokowi aja susah, gimana cari Muhammad lo? Ya ampun, ampun. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Ada ikatan rambut. Emang kayak Nabi Muhammad saya ini ya. Tapi yang jelas masih ganteng saya daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak ada fotonya, dia nggak pernah siaran di YouTube. Lo sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya puluhan miliar sholawat kepada Muhammad tidak akan ketemu kalau nggak berwasilah. Berwasilah itu apa? Menyambungkan keturunan Muhammad. Turunan Muhammad sudah putus, nggak ada turunannya. Habib-habib palsu semuanya, habib-habib bohong semuanya. Suruh tes DNA nggak berani, Habib Rizik nggak berani, Habib Bahar Smith nggak berani, ngaku Habib doang. Mana bisa? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Ngapain ketemu? Saya nggak kepingin ketemu dengan Nabi Muhammad, makanya jangan ikut Nabi Muhammad. Supaya kalau ribuan kali, miliaran kali kamu sholawat, nggak bakal ketemu. Berwasilah kepada turunannya juga, kan nggak pernah ketemu kalian dengan Habib Bahar. Nggak bisa kan? Saudara-saudara, terutama Ustadz Pribumi, Kiai Pribumi, seperti Somad, apalagi marganya itu marga Batak, itu nggak bisa ketemu. Apalagi ngajar bego sebego-begonya seperti itu. Kamu itu nggak bisa ketemu Nabi, makanya saya tinggalkan Islam. Karena harus berwasilah. Saya nggak mau berwasilah kepada habib-habib bego kayak begitu. Pengajarannya aneh. Mereka tinggi hati. Mereka mulia, kucing lebih mulia daripada Habib. Orang pribumi ya, sehebat apapun tidak akan lebih mulia daripada turunan Nabi. Ingat baik-baik itu. Ya. Jangan. Ya. Bagaimana? Ini yang bikin saya marah ini si Adi Hidayat ini. Ini apa kata Adi Hidayat? Ya, Nabi dijamin masuk surga tidak? Surganya paling tinggi tidak? Dipuji nggak oleh Allah di Quran? Apa buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi masih sholat nggak bu? Baca Quran nggak bu? Khatam? Puasa nggak? Ramadan aja atau Senin puasa juga?
Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa. Nabi kalau sholat tahajud nggak? Tahajud. Tahajudnya lama apa sebentar? Sekali lagi, masuk surga nggak? Masih sholat, masih puasa, masih baca Quran. Balik, ibu Nabi bukan. Dijamin surga nggak? Tidak. Dipuji nggak sama Allah di Quran? Dekat nggak sama Allah? Belum tahu. Tuh. Kita memang bukan Nabi, tapi kita diminta meneladani Nabi. Nggak mungkin nyampe ke level Nabi, sahabat aja tadi bubar. Ya kan? Tapi setidaknya jaga hubungan kita sama Allah. Karena Nabi pun jaga hubungan sama, nggak akan mungkin nyampe ke level Nabi, mustahil. Tapi kita bisa teladani dalam maulid ini, belajar supaya mencontoh Nabi, dekat dengan Nabi. Sholat, kita pun sholat. Walaupun sholatnya tidak seperti level Nabi. Nabi dijamin masuk surga tidak? Surganya paling tinggi tidak? Dipuji nggak oleh Allah di Quran? Apa buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi masih sholat nggak, Bu? Baca Quran nggak, Bu? Khatam? Puasa nggak? Ramadan aja atau Senin puasa juga? Kamis puasa? Ayyamul Bid puasa? Nabi kalau sholat tahajud nggak? Tahajud. Tahajudnya lama apa sebentar? Sekali lagi, masuk surga nggak? Masih sholat? Masih puasa? Masih baca Quran? Balik, ibu Nabi bukan. Dijamin surga nggak? Tidak. Dipuji nggak sama Allah di Quran? Dekat nggak sama Allah? Belum tahu. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu nggak diterangkan sama Adi Hidayat itu apa arti ayat itu. Dan sesungguhnya kamu itu Muhammad punya akhlak yang mulia. Mulia? Woi, Ustadz seluruh Indonesia, saya tunggu jawabanmu. Apakah Muhammad mulia? Sebutkan kemuliaan Muhammad. Sebutkan kehebatan Muhammad. Sebutkan bahwa Muhammad memang Nabi yang pantas dimuliakan. Atau begini, tunjukkan kebaikan Nabi Muhammad. Apa kebaikannya? Nggak usah kebaikan untuk kamu. Apa sih kebaikan Nabi Muhammad untuk kamu? Sehingga kamu memuliakan orang Arab itu sudah 1400 tahun yang lalu, dan kamu harus mengucapkan sholawat tiap hari dan tiap mendengar nama Muhammad. Ya Muhammad, Allahumma sholli alaihi, gitu. Begitu. Adi Hidayat. Woi, Adi Hidayat. Ya, maaf ya, Nabi akhlaknya mulia, memperkosa mayat dalam kubur besarnya yang bernama Fatimah. Ketika Fatimah dimasukkan ke dalam kubur dan sudah mau ditutup mayatnya, Muhammad turun, dia memperkosa mayat besannya itu, yaitu istri dari pamannya. Dia perkosa seperti itu. Itukah mulia? Membantai 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen di Madinah, itu kamu katakan Nabi itu mulia? Ayo, woi Adi Hidayat kumaha? Ngomong atuh. Adi Hidayat. Jawab atuh. Di mana jawabanmu? Dia membantai orang di Madinah. Muliakah Muhammad itu mengutus Zaid bin Harithah, anak angkatnya, untuk membunuh Ummu Kirfah, wanita umur 80 tahun. Kemudian kaki Ummu Kirfah diikat dengan 2 onta, dan onta itu disuruh berlari berlawan arah, kemudian
putuslah, terbelahlah tubuh Ummu Kirfah itu. Hanya karena membuat syair. Ummu Kirfah ngomong, kami belum pernah menemukan pemimpin biadab seperti kamu. Kami hidup tenang-tenang, tetapi kamu datang ke suku-suku kecil. Apa yang terjadi? Anak Ummu Kirfah dibawa kabur oleh Zaid bin Harithah, diserahkan kepada Nabi. Tetapi apa, saudara-saudara? Oh, Nabi memberikan anak Ummu Kirfah itu kepada Zaid bin Harithah bin Muhammad, karena istri Zaid bin Harithah telah diambil oleh Muhammad, menantunya itu, untuk dijadikan istrinya. Ayo, muliakah akhlak kayak begitu? Adi Hidayat, maafkan Ustadz, ya, tidak menyinggung, tidak menghina. Tetapi saya harus mengatakan itu, Adi Hidayat, nggak ada kaitannya apa-apa dengan apa yang telah saya lakukan. Saya tidak tidak menghina gelar doktormu, doktor LC, MA, apalah, doktor ahli agama kayak begitu. Lalu kamu memutarbalikkan sejarah dengan menggunakan innaka la'ala khuluqin nazim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bagaimana? Dari manakah mulianya akhlak Nabi itu? Ya, begitukah mulia? Nabikah yang memulia membunuh Safiyah, suami keluarga Safiyah, suaminya dibunuh. Safiyah binti Huyai, dia baru saja dan sedang mengalami bulan madu dengan Kinana. Lalu Kinana ditangkap. Kinana ditanya oleh Muhammad, di manakah kanzun? Kanzun itu harta permata yang disimpan di dalam tanah. Karena istri kepala Yahudi suku besar waktu itu. Kalau kamu menunjukkan emas permata itu Zaid, Kinana, kamu akan dibebaskan dan kamu tidak akan dibunuh, kamu bebas pergi kemana. Yang terjadi adalah setelah menunjukkan kanzun itu dan menunjukkan emas di mana disembunyikan, Muhammad sudah mendapatkan emas permata itu. Apa yang terjadi? Dia membunuh Kinana sambil memangku si Safiyah di paha kanannya. Jadi Safiyah melihat persis bagaimana Muhammad membunuh Kinana. Siang itu Muhammad menikah dengan Safiyah binti Huyai. Sore Muhammad malam pertama dengan janda orang yang telah dibunuh, keluarganya terbunuh, bapaknya Safiyah binti Huyai mati kemarinnya. Pertanyaan saya, oi Ustadz Indonesia, Kiai Indonesia, muliakah Muhammad seperti itu? Ada ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada contoh teladan yang mulia, hasanah, yang bagus. Bagus begitu. Sudah saya ceritakan seperti itu bagus. Nabikah yang muliakah membunuh keluarganya seperti itu? Apakah mulia si Muhammad merampas kafilah Abu Sufyan yang pergi ke Syria untuk berdagang, menjadi pemicu di dalam perang Badar?
perang pertama antara Muslim dengan Abu Sufyan. Itukah yang mulia? Merampok dan merampas orang yang berdagang, orang yang berusaha untuk anak istrinya, makan, minum. Begitu kan Nabi seperti itu, saudara-saudara. Weh, Adi Hidayat. Jawab dong. Jangan hanya gombal-gambul cerita yang nggak berkesan seperti itu. Saya nggak bisa percaya seperti itu, saudara. Muliakan Nabi Muhammad menikahi Maimunah pada musim haji, di mana musim haji itu tidak boleh menikah, haram hukumnya, tetapi dilanggar oleh Muhammad. Maimunah baru saja sukunya itu dibantai oleh Muhammad. Suaminya dibantai, keluarganya dibantai, suku-sukunya habis. Kemudian Maimunah datang dan mempersembahkan dirinya. Unta itu turun di bawah bersujud kepada Muhammad. Lalu Maimunah berkata, "Ya Rasulullah, unta dan segala muatannya ini adalah untuk engkau." Pertanyaan saya, apakah Muhammad menanti sampai selesai bulan haji untuk menikah dengan Maimunah? Tidak. Dia melanggar undang-undangnya sendiri. Muhammad menikah pada bulan haji. Anda tahu semua sekarang ini, seluruhnya. Ini nanti akan dijadikan cerita oleh Somad. Dia akan bela diri bahwa Muhammad boleh melanggar undang-undangnya sendiri, boleh kawin pada bulan haji. Karena sudah keduluan saya bongkar. Muhammad boleh kawin dengan pembantunya kapan saja. Muhammad boleh menikah tanpa wali dan saksi. Dia menikahi menantunya, Zainab binti Jahsy. Sudah saya sering ceritakan bagaimana Muhammad menikah dengan Zainab binti Jahsy. Suatu hari Muhammad mencari anak angkatnya Zaid bin Harithah. Sore itu Zaid tidak ada. Tetapi memang pendulum Muhammad tidak bisa berhenti. Selalu otak mesumnya itu dilakukannya. Maka ketika dia sampai di rumah Zaid, tidak ditemukan Zaid bin Muhammad itu. Dia hanya menemukan menantunya Zainab binti Jahsy sedang bugil. Maka Muhammad membalikkan badannya. Lalu dia berdoa begini, Subhanallah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Wahai yang menggoncangkan hati, tenangkan hatiku agar aku tidak tergoda oleh menantu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Besok pagi dia memanggil Zaid bin Harithah. Ta'an enta, wajib alaika an tutallika zawjatak. Engkau wajib menceraikan istrimu. Lalu Zaid bilang, kaifa ana utalliqha wa ana uhibbuha? Bagaimana mungkin saya menceraikan istri saya sedangkan saya mencintai dia? Apa yang terjadi? Turunlah Quran surat ke-33 ayat 37 bahwa Muhammad boleh mengawini menantunya. Kami telah menikahkan kamu dengan dia. Jadi malam itu Muhammad masuk kamar Zainab binti Jahsy tanpa menikah, tanpa wali dan saksi. Lalu katanya, Allah yang menikahkan kami dan saya sudah dapat wahyu, Jibril sebagai saksinya. Aneh. Itu aneh. Dia offset. Muhammad offset. Tetapi walaupun offset kayak begitu,
golnya sah, gol semacam itu. Ini luar biasa, muliakah begitu? Ya, hai kaum muslimin di seluruh dunia, muliakah begitu? Saya cuma nanya, apakah mulia? Apakah gini saja ya, apa kebaikan Nabi Muhammad bagi kehidupan umat Islam bangsa Indonesia? Sebut tiga aja. Ayo tulis di komentar ini ya, apa kebaikan Muhammad? Sebutkan. Atau di manakah kemuliaan Muhammad itu? Ini Adi Hidayat ini menyakitkan saya, saudara. Ini sakit sekali. Harus jelas, saudara-saudara. Ini ustadz Indonesia ini. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi mulia, keturunan nabi mulia yang lahir dari manusia mulia, maka kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancar dari darah datuknya yang bernama Nabiullah Ibrahim. Kemuliaan dari mana? Dari mana kamu bisa menyambungkan Muhammad dengan datuknya Ibrahim yang sudah masanya 3000 tahun yang lalu sebelum Muhammad muncul? Lo kalau kamu bilang itu nabinya mulia dari datuknya, Abdul Muttalib itu nggak ada hubungannya. Mereka kalau nggak mengambil silsilah dari orang Kristen, dari Alkitab, Muhammad tidak punya silsilah. Tidak ada kaitannya dengan keturunan Ibrahim. Nggak ada. Nggak bisa. Mulia apanya? Ya? Alaihi salatu wassalam. Maka kemudian kenapa Allah begitu memuliakan Nabi? Jika Nabi Adam, Allah hanya memanggilnya ya Adam. Nuh dipanggilnya ya Nuh. Ibrahim Allah memanggil ya Ibrahim. Nih, Qori, silakan buka di dalam Quran. Tidak pernah Allah memanggil Nabi kita dengan panggilan ya Muhammad. Musa dipanggil ya Musa. Isa dipanggil ya Isa. Zakaria ya Zakaria. Yahya ya Yahya. Kenapa Allah tidak memanggil nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama langsung? Saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggilnya ya ayyuhan nabiy. Moli sini. Mongol sini. Bukan ya Muhammad. Sini. Allah memanggilnya ya ayyuhar rasul. Allah memanggilnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Maka apakah layak kita ini? Ya, lucu. Ya Ibrahim, ya Musa. Tetapi kenapa Nabi Muhammad dipanggil ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Ustadz, maaf sekali ya, itu di belakang ya ayyuhan nabi itu menunjukkan kebobrokan mental Muhammad. Jadi surat ke-66 ayat 1, yaitu surat At-Tahrim ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Kamu tahu nggak sejarah ayat itu, Ustadz? Ustadz, kamu tahu nggak sejarah ayat itu? Itu teguran bahwa Muhammad meniduri pembantu budak dari Hafsah.
yaitu namanya Maria Kibeti, orang Mesir, hadiah dari Mukaukis. Memang dikatakan ya ayuhan nabi, tetapi kamu harus lanjutkan di belakang ayat itu, dan kamu harus tahu sababun nuzul, kenapa ayat itu turun. Itu untuk menegur kelakuan Muhammad yang bejat. Maka saya bilang Muhammad itu bejatullah, nabi bejat, nabi cabul, maka disebut cabulullah. Nabi cabul. Ustaz, ini saya harus bongkar kenapa saya membicarakannya ini, karena tidak ada kiai yang berani ngomong membantah seperti itu. Dan ya jangankan kiai, jangankan pendeta nggak berani. Jangan coba-coba pendeta yang di Indonesia, tolong. Ya, Muhammad bejatullah kayak begitu kok. Karena Nabi Muhammad mulia apanya? Ustadz, lo orang Kalimantan mana ya? Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur? Oh, dia ini Kalimantan Barat ini. Orang Kuburaya. Ini Ustadz ini. Hanya ketika memanggil. Stop. Jangan ngomong dulu. Dasar lo. Ustadz Kalimantan Barat. Bagus kamu cerita kemarin itu, Ustadz. Tapi memang ini karena ada kaitannya dengan videonya Dul Komeng si itu Adi Hidayat, makanya saya ambil video kamu ini untuk saya terangkan. Ya ayuhan nabi, itu Muhammad menipu bohongin istrinya yang bernama Hafsah. Dia ini mau memperkosa, mau tidur, mau berzina dengan Maria Kibeti. Wanita Mesir cantik. Wanita Mesir itu cantik. Maka dia berusaha untuk menipu Hafsah supaya dia bisa tidurin ini pembantu Hafsah. Hafsah istriku, kamu dipanggil oleh Umar ayahmu. Pergilah Hafsah ke rumah Umar. Sampai di rumah, kemudian bertanya kepada mamanya, Aina abi, kemana ayahku? Lalu ibunya bilang, ayahmu sudah beberapa hari nggak ada di rumah. Berarti Muhammad ini sudah membohongi istrinya sendiri yang bernama Hafsah. Hafsah buru-buru kembali ke rumahnya. Dan betapa kagetnya Hafsah. Dia melihat suaminya itu sedang kuda-kudaan dengan Maria Kibeti, pembantunya sendiri. Marah besar Hafsah. Kenapa pada hari giliranku dan di rumahku, di atas kasurku, engkau meniduri dia, meniduri Maria Kibeti. Lalu turunlah ayat itu. Surat ke-66 ayat 1. Wahai Nabi, ya ayyuhat nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi mardata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Bejat itu Nabi ini ya. Kira-kira mau nggak kamu bernabikan seperti itu? Nah, dengan khutbah-khutbah terang seperti ini, saudara-saudara, sudah banyak itu dari pagi saya membaca tulisan-tulisan, komentar-komentar netizen. Abi, terima kasih khutbahmu. Sekarang saya sadar, saya masuk Kristen, katanya. Saya sudah banyak itu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan komen-komen dari netizen
Saifuddin Ibrahim. Wah, luar biasa. Terima kasih ya penonton canggih semuanya. Terima kasih untuk kepenontonan kalian ini. Aduh, saya senang apa adanya. Itu juga mungkin saya ngobrol dengan pendeta Tony di San Francisco tadi. Apa maksudnya Tuhan membawa saya ke Indonesia ini? Rupanya supaya bongkar kebobrokan ajaran Mamat. Ya, kamu angkat-angkat Nabi. Ya ampun, coba lihat senyumnya ini. Ustadz, bangga sekali bisa menerangkan kelakuan Nabi Muhammad yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad. Itu loh artinya. Supaya Nabi Muhammad selamat. Kalau Muhammad itu selamat, nggak perlu dimuliakan. Tadi pagi saya sudah tunjukkan beberapa ayat bahwa Muhammad itu bejat. Muhammad itu tidak bisa pantas disebut nabi. Itu yang tadi. Ngaco. Ya ampun. Ya, kita tutup dengan goyangan ibu-ibu. Ya, saya nggak lama-lama lagi, cukup 40 menit mungkin ya. Goyang. Jadi cinta Habib itu adalah jaminan surga. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Ya, karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW dan mampu memberikan syafaat. Mantap. Iya, tentu saja mohon maaf, ampuni saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini ya, supaya kalian bisa mengerti bahwa agama Islam itu agama kumprung. Nah, kumprung itu apa artinya? Saya juga nggak ngerti. Mari kita dengarkan Ustadz Das'at Latif bin Bloon. Kita Islam sudah hatam soal toleransi. Sebelum orang Amerika, Eropa bicara toleransi, Islam sudah ada toleransinya. Dan itu dideklarasi, disimpan dalam kitab suci kita. Ya, coba terangin saya. Ya, ketika Allah berfirman, lakum dinukum
wal yadin. Oh, oke. Itu undang-undangnya tentang toleransi. Kan pada saat itu datanglah sekelompok kafir jahili, kafir Quraisy. Yang Muhammad capek juga. Emang toleransi ngatain orang kafir? Woi, Ustadz bego. Ngata-ngatain kafir lagi. Katanya sudah hatam toleransi. Kalau kamu memang hebat, Ustadz, ya, itu hentikan perusakan gereja. Hentikan itu. Dasat Latif, sumber keributan itu ada di Makassar, kota kamu itu. Dipimpin oleh Yusuf Kala. Sejak dia mahasiswa, dia membakar gereja dan merusak tempat ibadah orang Kristen. Ayo coba. Dasat Latif. Pakai otak. Toleransi sudah sudah dihatam. Itu nggak akan lolos dari komentar saya, siapapun kamu Ustadz. Nabi Muhammad aja masuk neraka loh. Nabi Muhammad masuk neraka. Nggak bisa dipercaya. Seluruh teroris itu dasarnya adalah Al-Quran. Di mana toleransi? Kamu mau mengatakan bahwa Muhammad itu toleransi, begitu? Bahwa Nabi kamu itu begitu bagusnya. Itu yang kamu maksud. Dasat Latif. Jangan ngarang. Juga kita bertengkar terus. Bagaimana kalau kita kerjasama? Maksudmu apa? Hari ini kami sembah Tuhanmu. Besok kau lagi yang sembah Tuhan kami. Apa Nabi yang jawab? Tidak. Allah yang langsung jawab. Lakum dinukum wal yadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apa itu toleransi? Apa saya toleransi? Bagus, lakum dinukum waliyadin. Oke, bagus. Benar sekali itu Ustaz, benar. Saya setuju. Tapi kenapa menyuruh memerangi orang lain karena beda agama? Kenapa Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berperang. Tadi lakum dinukum waliyadin. Tetapi ayat itu diwajibkan berperang. Di mana otakmu, Kiai Ustadz Dasat Latif? Di mana kehormatan kemuliaanmu itu sebagai Ustadz di Indonesia? Hamas, itu toleransi Hamas yang memicu segala peperangan. Ini dasarnya kitab suci kamu. Bagaimana kamu tiba-tiba mengatakan bahwa masalah toleransi kita Islam itu sudah hatam? Dasar lo. Seperti Sudah, nggak usah ngomong lo. Udah saja saudara-saudara. Kesal saya sama ustadz-ustadz Indonesia ini. Kalau urusan gelar itu berderet-deret. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan.
bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang Maha Besar dan Maha Dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus Maha Besar, Yesus Maha Besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Cukup ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.